Seorang wanita bercadar yang juga pecinta binatang peliharaan di Bogor, Jawa Barat viral lantaran melihara puluhan anjing liar. Namun hobi memelihara anjing liar tersebut mendapat protes dari ormas dan meminta kegiatan pemeliharaan anjing agar segera ditutup. Kisah Suhesti Sutrisno, seorang pecinta hewan yang memelihara puluhan ekor anjing di Bogor, Jawa Barat, kembali viral. Hesti disorot setelah sekelompok orang protes dan menolak keberadaan tempat penampungan anjing yang dikelola Hesti. Kisah ini viral setelah diunggah akun bernama @frafisher pada Jumat lalu. Akun tersebut menulis sejumlah orang yang mengaku dari sebuah ormas meminta Hesti menghentikan aktivitasnya memelihara puluhan ekor anjing karena dianggap mengganggu warga sekitar. Kini aparat dan pemerintah setempat berupaya menempuh jalur mediasi terkait kasus yang menimpa Hesti. Polisi juga mengimbau agar masyarakat termasuk para ormas tidak melakukan kekerasan dalam selesaikan suatu masalah. Hesti memiliki 70 ekor anjing yang dia pelihara di sebuah tempat penampungan bernama Greenhouse di Bogor, Jawa Barat. Anjing-anjing yang dia pelihara dipungut dari jalanan, diberi makan dan divaksin agar terhindar dari penyakit. Sebelumnya, Hesti juga pernah alami kejadian yang sama di tahun 2018. Warga menolak anjing liar yang dipelihara Hesti di kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan. Konflik akhirnya selesai lewat mediasi. Dan pemirsa, untuk mengulas dugaan persekusi yang menimpa Hesti Sutrisno, sudah bergabung bersama kami Kapolsek Ciampea Kompol Beben Susanto, dan kami masih berupaya menghubungi Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Pajajaran Sambas Alamsyah dan Hesti Sutrisno. Saya sapa terlebih dahulu Kapolsek Ciampea, Pak Beben, selamat sore. Selamat sore, Bang. Baik, Pak Beben, langkah apa yang sudah dilakukan karena informasinya sudah ada mediasi antara Hesti dengan ormas yang menolak keberadaan Hesti dan hewan peliharaannya ini? Ya, betul, Mbak. Jadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 kemarin telah dilaksanakan mediasi antara Bu Hesti sebagai pemilik daripada tempat penampungan anjing, hewan anjing, dengan masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaannya itu. Demikian, Mbak Hesti. Keberatan dari penduduk sekitar itu berupa apa saja sih, Pak? Bisa dijelaskan? Keberatannya yang kita kemarin dengarkan keterangannya dari mereka itu pada intinya pertama karena suaranya berisik, terutama ketika pelaksanaan kumandang azan. Nah, ini bagi mereka sangat mengganggu dengan adanya suara daripada hewan-hewan anjing ini. Itu salah satunya diantaranya demikian, Mbak Esti. Pak Beben, apa sebenarnya hasil dari mediasi kemarin antara pihak-pihak yang bisa kita katakan berkonflik ini? Kemarin sudah ada titik temu, kemudian bahwa dari BHST sendiri sudah mau memberikan atau mengeluarkan anjingnya sebagian, yaitu sebanyak 40 ekor. Cuma yang sisanya yang sekitar 30 BHST masih keberatan. Karena yang 30 ini Bu Hesti diperolehnya dari Pamulang, demikian, Bu. Berarti solusi ini sudah diiyakan atau disetujui oleh warga, Pak? Sementara kemarin masih belum final karena keinginan warga itu bahwa kalau bisa itu semua anjing tidak ada di situ. Baik. Demikian, Mbak Hesti. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Mbak Hesti Sutrisno langsung. Selamat sore, Mbak Hesti. Iya, selamat sore. Baik, Mbak Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Hesti, berdasarkan informasi dari Pak Kapolsek tadi hasil mediasi Anda diminta untuk melepas 40 dari hewan peliharaan Anda. Benar seperti itu ya, Mbak Hesti? Sudah diterima? Iya, sebenarnya sih bukan 40 semuanya ya. Cuman pada dasarnya diri saya itu pribadi tidak mau melepas. Dalam arti ini udah lahir batin saya harus siap. Kalau yang dibilang warga sini protes itu sebenarnya tidak.
Dan dibilang masjid itu terganggu dengan suara pun tidak. Karena dari rumah saya yang di sini dekat kandang ini, di greenhouse ini pun, masuk kamar, tutup pintu itu tidak terdengar ketika mereka menggonggong. Karena jarak dari greenhouse ke masjid itu lebih dari 500 meter. Ternyata setelah dihitung ya. Baik, maksud Anda berarti warga tidak keberatan atau seperti apa? Tidak. Warga saya RT 02 itu sebenarnya tidak keberatan. Jadi yang keberatan menurut Anda siapa, Mbak Esti? Ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai saya. Ya, apa ya? Ya saya tidak bisa ngomong, tapi dalam hal ini saya tidak mau ada keributan. Siapa, Mbak? Ormas kah? Ada LSM kah? Oh, yang enggak. seperti itu? Ormas ini justru ormas bukan kampung sini. Justru ormas yang sebenarnya di sini ini Gunung Malang itu adalah Ormas Pemuda Pancasila yang justru mereka melindungi saya di sini karena saya orang asli kampung sini, bukan pendatang. Justru yang menolak itu satu orang, dia menjadi provokator yang menarik, yang seharusnya RW menjadi pelindung warganya malah entahlah. Baik. Saya juga bingung. Kita konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Beben. Pak Beben, apa yang dikemukakan oleh Bu Hesti ini apakah betul, Pak? Apakah sudah menyelidikinya, Pak? Ya, betul. Jadi untuk ormas tersebut memang di luar dari Tenjolaya. Cuma dari keterangan pihak yang bersangkutan bahwa punya surat kuasa untuk melakukan pendampingan kepada warga yang sebagian tidak setuju tersebut. Itu, Mbak. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Sambas Gempar, perwakilan dari ormas yang menolak keberadaan Mbak Hesti dan hewan peliharaannya ini. Pak Sambas, kami ingin langsung konfirmasi, sebenarnya siapa yang tidak setuju atau menolak keberadaan Mbak Hesti ini? Karena tadi disampaikan Mbak Hesti, warga sekitar sebenarnya tidak bermasalah dengan hal ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sambas Alamsyah, Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Pajajaran. Dalam hal menyikapi adanya permasalahan terkait dengan penampungan anjing, ya jujur, kalau bicara prioritas atau lebih dominan masyarakat yang ada di wilayah sekitar memang merasakan adanya kebisingan. Siapa yang merasa ada kebisingan ini, Pak Sambas? Kenapa? Siapa yang merasa ada kebisingan atau keributan ini? Ya, kalau bicara merasa kebisingan dan lain-lain, ini juga masyarakat yang membuat surat pendampingan ke kami, ya, kepada LSM benar. Dalam hal ini juga dikoordinasi oleh Ketua RW yang atas namanya Pak Andi. Setelah melalui kajian dan analisa, dan itu langsung kita capai. Dan mohon maaf, mohon tidak ada statement LSM di luar atau lokal dan lain-lain. Kita yang namanya lembaga swadaya masyarakat berhak melakukan monitoring dimanapun selama itu di NKRI sesuai dengan undang-undang konsepsi masyarakat. Tolong dicamkan itu. Dan jujur ini bukanlah hanya masyarakat, tapi sekarang sudah merambah ke MUI serta para pimpinan pesantren yang ada di Kecamatan Tenjolaya sudah sepakat menolak keberadaan penampungan anjing tersebut. Anda sampaikan Begitu. MUI juga menolak tadi? Iya, betul. Sudah ada pernyataannya, Pak? Sudah ada pernyataan tersebut saya pegang, dan dokumentasi baik video pun saya pegang. Baik, Mbak Hesti benar sudah menerima informasi dari Tidak. MUI setempat mengenai penolakan? Tidak, dia hanya menyatakan bahwa dalam Islam begini begitu, tidak mengatakan menolak bahwa di sini. Satu, keberadaan saya ini sebelum adanya saya banyak sekali anjing liar di kampung karena warga pun memiliki anjing ya, gitu ya. Di sebelah sana di RT 01 itu bahkan lebih banyak dan itu diliarkan. Kalau saya kan dikandangin di dalam lahan. Justru saya lebih banyak mengambil anjing-anjing yang anak-anak anjing yang bergeletak di jalan di kampung sekitar ya. Bahkan belum lama ini ada anak kecil yang mau jual anak anjing kepada kami, tapi kami menolak. Justru malah dibuang anak anjing itu di sawah. Ya lalu sama karyawan saya diambil dan warga juga tuh ada anak anjing tuh dibantu di ini gitu. Jadi keberadaan saya di sini bukan hanya nolong anjing yang telantar, tapi juga menghindari masyarakat terkena gigitan rabies seperti itu. Karena kan mereka
liar itu kita nggak pernah tahu ya. Saya aja sebenarnya jujur, Baik. kalau dibilang saya mungutin anjing di jalan antar-antar itu tidak benar. Tapi daripada jika ada informasi Mbak Esti, tolong dong ini kayaknya anjingnya mau dijual ke Lapo. Saya kalau nemu anjing di jalanan juga tidak pernah. Ya, dengan kejadian ini mungutin. kita sebenarnya mencari titik tengahnya untuk solusi bersama agar masing-masing bisa hidup dan menjalani sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kita akan tetap membahas ini, pemirsa, tetap bersama kami di Ayu Sore.